Gilroy. Wow, keren sekali. Boleh pakai topengnya lagi nggak sih, Pak Budi? Nah gitu. Mohon maaf Pak Budi, ini tuh lebih ke apa ya, Iron Man, apa Ultraman? Kemana? Ke arah mana? Ini Iron sepatu. Man Amerika, kalau Ultraman Jepang. Mana? Tadinya mau pakai batik, jadi Jawa Tengah, Jogja. Baiklah, beri tepuk tangan untuk Insinyur Dr. Budi Raharjo. Siapa ini? Itu, maka tadi aku bingung itu siapa? Iron Man. Wow. Dan saya sebagai MC terkagum-kagum ya Pak Ivik ya. Karena benar ini konsepnya dibentuk sebagai musical talk show yang akan sebentar lagi kita akan mulai dan berikan tepuk tangan yang meriah. Dan ini adalah acara inspiratif. Sekali lagi saya mengucapkan thank you banget loh Pak Budi, keren banget tadi. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak. Ini buat semuanya agar enggak tegang ya. Jadi kita lebih santai lagi biar lebih masuk pesan-pesannya. Ya, Pak Budi ini kan dosen senior ITB lah ya. Kalau rambutnya putih senior Pak. Oh senior gitu. Kalau hitam? Kalau hitam Pemula. senior juga. Oh senior juga. Mas Eko tuh. Oh iya Mas Eko Budiarjo. Itu guru besar juga ya. Oke. Pak Mas Budi, ini kan lagu tahun 80-an ini. Ya. Roboto itu Styx yang bawain kan? Ya. Kok kita bawakan lagi sekarang? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya perkembangan teknologi itu selalu kita kan kaget-kaget dengan teknologi, merubah perubahan, takut, ada teknologi lagi baru takut. Dulu ada kalkulator takut tuh, kalkulator dilarang dipakai di Nyontek sekolah. Nah, ya. nggak boleh tuh kayak kalkulator ujian. Terus habis itu nggak boleh pakai internet. Nah sekarang orang bingung, nggak boleh menggunakan tugas dengan menggunakan ChatGPT. Ada yang di sini pakai ChatGPT? Nggak ada. Nah, itu tuh banyak tuh. Ya. Nggak ada. Nggak Kan ada. takut kita jadi dengan adanya AI. Jadi takut. tugas sekolah yang tadinya 3 jam jadi 3 menit ya? 3 menit ya. Tapi itu kan Pak Ivi kan kita juga takut ya dengan perubahan teknologi ini. Kita harusnya menyikapinya gimana? Kita takut, kita terima, atau gimana? Selalu teknologi kan membuat perubahan-perubahan ya, disruption. Ini memang sekarang AI ini yang membuat kita menjadi bingung gitu. Jadi kita harus gimana gitu. Gimana Mbak Uut? Itu AI itu membuat kita lebih pinter apa lebih bodoh? Karena kalau kita nyalin copy paste, lama-lama kok kayaknya mengandalkan internet aja, ChatGPT kita andalkan. Gimana tuh Mbak? Jadi dosennya harus pinter AI juga ya? Oh, Nanti kalau ya. enggak nanti Iya. dia nggak tahu nih mahasiswa pakai AI apa enggak. malah lebih pinter jawabannya lebih bagus. Iya, dia harus bisa deteksi, oh ini kira-kira ini pakai AI apa enggak gitu ya. Nah, jadi kita salurkan melalui musik juga ya, Iya. Mr. Roboto. Nah itu gitu. yang bikin takut juga kan orang-orang dengan, kalau dulu robot akan menggantikan fungsi manusia kan ya, dulu pabrik-pabrik digantikan oleh robot. Gimana nih pabrik digantikan dengan robot? Sekarang gimana kita akan digantikan oleh AI? Kalau dulu robot kan kebayang ya pabrik di robot, tapi kan sekarang proses kreatif Pak. Menulis itu kreatif digantikan robot. Bahkan sekarang kalau dulu kan kita hanya pakai ChatGPT ya, terus gambar itu juga pelukis-pelukis yang membuat buat poster-poster gini digantikan ChatGPT. Buat musik bisa nggak dibuatkan dengan AI gitu? Bisa. Nah sebetulnya saya juga buat musik dengan AI, nggak tahu nih ada videonya saya buat ini mungkin saya buat ini aja ya rekaman saya mencoba membuat musik dengan AI gitu. Tapi ini jadi ceritanya nih sambil ini kan dia ceritanya itu saya tuh nggak bisa ngarang musik. Saya senangnya main musik ini. Tapi ngarang musik itu salah satu kesulitan saya itu saya nggak bisa ngarang lirik. Jadi nggak bisa ngarang lirik. Nggak bisa cinta-cinta Nggak gitu. bisa gitu. Jadi saya minta dan tentu saja saya akan minta ChatGPT. Tolong bantu karangkan ya, lagu dengan judul ini, temanya ini, liriknya gitu. Sama dia dibuatkan tuh. Nanti kita lihat di sini ya sambil disiapkan ini videonya itu ya nanti ditunjukkan ya nih. Jadi awalnya gitu. Kemudian setelah nanti dilihat itu bagaimana prosesnya. Tapi ini tidak semuanya AI, yang sekarang jauh lebih hebat lagi semuanya AI. Kalau ini ada faktor manusianya. Silakan coba kita lihat dulu. Ini adalah proses pembuatan lagu dengan menggunakan AI, meskipun tidak semuanya menggunakan AI. Jadi ceritanya saya pengen mengarang lagu, tetapi saya kehabisan ide untuk membuat liriknya. Contohnya ini saya ingin membuat lagu, tapi saya tahu yang ingin saya buatkan adalah lagu tentang sesuatu yang void. Jadi saya membuat all beyond the void gitu ya.
Kemudian dari sini saya ingin membuat lagunya itu bernuansa progressive rock dengan contoh tipe-tipenya Steven Wilson. Saya menggunakan ChatGPT untuk mencoba membuat lirik-lirik lagunya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh hasil tampilan lirik yang berhasil dikerjakan oleh ChatGPT. Jadi ini misalnya All Things Beyond the Void judulnya. Ini adalah verse pertama ya, Whisper of a World Fading in the Mist, Echoes of the Past Lost in the Abyss, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari verse 1 pada chorus, verse 2, kemudian bridge ya, bisa gitu ya. Terus verse 3, chorus, dan outro. Nah, ini kemudian ya ini bisa saya ubah-ubah kata-katanya. Tapi ini baru teksnya, kemudian saya ingin menambahkan chordnya sesuai dengan lagi-lagi progressive rock Steven Wilson. Maka dengan menggunakan ChatGPT, dia bisa membuat chordsnya. Jadi dia mengusulkan chordsnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah usulan chord yang diusulkan oleh ChatGPT. Misalnya nih, dari E minor, kemudian C mayor 7, G, D, dan seterusnya. Jadi tadi verse-verse-nya adalah di sini, kemudian di sini ada chord-chordnya. Oke, saya sudah punya lagu, tapi saya ingin menghasilkan, mendengarkan suaranya, bagaimana caranya. Kemudian lagi-lagi saya menanyakan kepada ChatGPT untuk bisakah chord ini dijadikan MIDI. Nah, ternyata ditunjukkan begini caranya adalah dengan menggunakan programmingnya. Nah, ini tetap harus kita eksekusi programmingnya. Nah, ini programmingnya kalau saya tunjukkan adalah seperti ini. Dia menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Jadi dengan menggunakan bahasa Python dengan menggunakan MIDI utility, kemudian dia membuat MIDI file. Nah, di sini kita definisikan chord-chordnya. Kalau E minor adalah E minor, misalnya kuncinya ini ya, ada 64, 67, 71 itu adalah kalau di keyboard itu tuts yang harus ditekan ya. Kalau C mayor 7 adalah 60, 64, 67, 71, G, D, A minor, F mayor, C, dan kita bisa mendefinisikan chord-chord yang lain. Nah, perlu kita ingat ya chord progression kita kan ya, kalau kita lihat dari sini tadi ya, ini adalah E minor, C mayor, 7, G, D ya, jadi ini E minor, C mayor 7, C major 7, G, D ya, nanti ini diulang 2 kali ya, kayak gitu. Terus untuk chorus ya, chorus progressionnya A minor, G, F major 7, C ya, diulang-ulang. Dan outro-nya yang beda lagi, nanti mungkin outro-nya yang beda sedikit ya ini ya. E minor, C major sebenarnya sama ya dengan verse. Nah, kemudian kita bisa mengurutkannya gitu ya. Nanti codingannya bisa dilihat. Jadi kita menambahkan tadi ya verse 1 adalah ini ya, verse progression 1 ya, yang ini. Kemudian nanti chorus adalah berikutnya chorus ini, kemudian verse 3, kemudian chorus dan outro. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan menghasilkan berkas yang namanya br.mid ya. br.mid itu ya bisa ini kita gunakan. Kemudian ini bentuknya adalah MIDI ya, MIDI files. MIDI file. Nah, ini juga sebenarnya sudah bisa kita dengarkan kalau kita mempunyai alat yang bisa memainkan MIDI. Dari sini saya pergi ke DAW saya ya, DAW saya untuk memasukkannya. Jadi kalau saya tunjukkan, nah ini adalah DAW saya, DAW saya. Kalau kita maju br.mid-nya kita masukkan di sini ya. Kemudian kalau kita play ya, ini play, dia akan keluar lagunya ya. Dan ini lagunya yang di genre tadi. Meskipun tadi kita belum ada kata-katanya ya. Kemudian ini bisa kita kita lihat ya sound-soundnya pakai menggunakan apa. Misalnya ini ya, bisa kita lihat juga. Bisa kita ganti sound-soundnya tentu saja. Ya, jadi ini bisa gitu. Sesudah dari sini nanti bisa kita hasilkan juga berkas audionya, bisa kita ekspor menjadi bentuk WAV atau bisa bentuk MIDI. Jadi kalau kita sudah selesai ya, saya stop dulu. Kemudian saya ekspor dan nanti hasilnya akan menjadi sebuah berkas MIDI yang mana berkas MP3 atau WAV bisa kita play. Bentuknya seperti ini ya. Dan itu bisa seperti ini ya. Nanti bisa kita tambahkan lagi drum mesinnya, bisa kita editkan, tambahkan lagi dan seterusnya. Jadi
kalau kita ingin mengarang sebuah lagu ya, ini agak sedikit beda gitu ya. Dan kemudian tentu saja dengan mengedit-editnya kita bisa menambahkan variasi-variasi solo dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa kita tambahkan. Dan saya meminta bantuan beberapa kawan untuk menambahkan drum machine. Ini Ahmad Haris. Kalau untuk keyboardnya saya minta bantuan belajar misalnya ya, tolong masukkan ini dan masukkannya di sini juga, nanti sebentar lagi ini bisa kita distribusikan untuk bekerja sama dengan kawan-kawan kita yang lain ya. Demikianlah ya, jadi ini kalau kita ingin membuat musik dengan menggunakan MIDI ya. Demikianlah instruksi singkat saya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa membuat kreasi, membuat MIDI buat teman-teman sekalian yang sedang buat kreasi. Jadi Semoga bermanfaat, sehat semuanya. yang AI yang ini bukan yang itu ya tadi. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya kita akan masuk ke zaman pencerahan atau zaman kegelapan ya. Jadi kalau yang kita punya ini kegelap ya, manusia lawan manusia versus AI. Jadi kayaknya kita zaman kegelapan lah ini. Gimana kegelapan ini? Pak Ifik, zaman kegelapan, Mahmud, zaman kegelapan diwakili oleh, nggak tahu nih, saya pikir dulu. Wes. Toccata by Exception by Ifik Arifin dan tim.
Oke, itu Johann Sebastian Bach itu kegelapan ya kira-kira ya. Ini saya juga ini dengerin lagunya jadi serem ya. Tadi kan kayak di konser-konser apa ya, Phantom of the Opera atau kenapa toccata Pak ya? Kenapa ini zaman ini mewakili apa tuh toccata Pak? Ya kira-kira zaman dulu kan zaman perang-perangan gitu loh, jadi selalu kelam gitu, perkembangan ekonomi jelek saat itu ya. Jadi kita cari salah satu contoh aja gitu. Kebetulan lagunya Mbak Uut sama saya cocok. Cocok Ya. ini ya. Ya. Mbak Uut ini main di Orkestra Universitas Gadjah Mada loh. Mantap. Sebagai pianis terkenal sebetulnya di Jogja nggak ada yang nggak Orkes tahu Mbak Uut. mahasiswa. Hah? Orkes mahasiswa. Orkestra mas. Jadi di kita nggak ada yang ngerjain IT atau apa ya, semuanya pemain band. Jadi, Inex Indo itu perusahaan sampingan tuh sebetulnya. Gitu, mohon maaf. Ya, tapi sebetulnya kan ini kan kita takut ya sebetulnya dengan AI itu kan takut juga sih sebetulnya. Tadi pemusik takut, ada banyak risiko tuh kan nerapin AI. Nanti kalau AI-nya gagal gimana? Ada risiko-risiko lain gitu Pak dengan AI. Ngeri kan Pak? Ngeri. Jadi ya gimana tuh Pak Budi kan yang Iya ahli, saya ya. masih bingung ya. Nanti di yang jagoan AI itu nanti ada nih namanya Pak Hamam. Tapi nanti ya. Jadi saya juga mikirkan, waduh AI itu banyak sekali resikonya. Resiko apa? Salah lah. Contoh yang paling gampang tuh resikonya katanya orang ini salah mengenalinya gitu. Jadi kalau ini misalnya gini, rekrutmen. Wah, dia pakai data setnya banyak nih, rekrutmen. Ternyata data set yang dipakai itu orangnya ini kayak di Amazon ya. Di Amazon, wah, calon-calon pegawai kita yang akan memberi kesejahteraan kepada perusahaan dan pada dirinya tuh siapa? Kasih contoh-contoh. Tapi kebetulan Amazon isinya orang kulit putih dan laki-laki. Nah, jadi kalau ada pelamar datang, udah mah perempuan berkulit hitam, wah dianggap nggak cocok masuk itu. Jadi itu kan AI-nya salah kan. Diskriminasi itu namanya. AI-nya AI juga diskriminasi udah ngerti deh diskriminasi ya. Ya, jadi nanti nih teman-teman pakai AI malah jadi mendiskriminasi gitu ya. Itu ada risiko seperti itu. Terus juga tidak transparan. Ini tadi keputusannya berdasarkan apa sih? Memilih seseorang atau mengambil teknologi itu dengan AI menjadi bermasalah kan kita nggak jelas. Jadi feeling-feeling aja. Ya, tapi Pak Budi, sebelum nanti kita ketemu dengan Profesor Hamam yang membawa kecerahan kan, wajahnya pencerahan juga ya. cerah tuh pasti ya. Wajah Pak Hamam Saya cerah. membawa masalah Pak. Oh gitu ya. Mohon maaf Sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan juga nih pemain-pemain yang di belakang ini. Mbak Noni, ini siapa nih Pak Mbak Noni? Siapa? Pemain band dari mana? Jadi band apa dia diambil dari mana gitu? Ya, kalau kita dikenalkan mereka tidak perlu dikenalkan Pak. Oh, siapa? Ini band yang kayaknya dibentuk kemarin ya. Oh baru. Dibentuk luar biasa by AI juga ya Pak Didi ya. Pak Didi luar biasa. Halusinasi gitu ya. Dibentuk kemarin sama Pak Didi. Pak Didi pada bass Ya. dan Pak Didi bisa memperkenalkan teman-teman kita yang di kiri Oke, kanan. jadi ini semua kebetulan adalah teman-teman dari Nixindo. Ini adalah Mbak Rina. Mbak Rina ini adalah marketing manager kami. Terus ini namanya Eki, ini juga tim dari marketing. Terima kasih. Pak Ifik, salah satu persyaratan untuk bisa kerja di Inixindo tuh kayaknya harus bisa Sudah main di musik di ya. AI tadi. Oh, Oh itu salah, Udah. HR-nya salah berarti ya. Iya, Dicek bisa main musik atau bisa main ini enggak ya? oh berarti nanti Noni bisa ya? Ya Pak Budi ya, bisa Noni masuk pasti dong. bisa. Kita Aku ngelamar ya? ngelamar ya. Siap, kita ngelamar ya. Alhamdulillah di umur 38 bisa ngantor saya. Makasih loh Pak Budi. Baik lanjut Pak Ifik. Yes ya. Ini Rina Wins Rizal. Silakan.
Travels by Genesis.